Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini saya kebagian untuk insight. Kedua kalinya saya insight dan saya akan membawakan insight pada pagi ini adalah impian. Jadi pasti kawan-kawan juga punya impian, utama Adi. Impian Adi nanti kawin. Sama ibu juga. Nggak nikah kawin langsung. Iya, kawin. Impian ini adalah suatu keinginan yang ingin kita dapat atau kita raih. Ini ada gambar pelari yang sampai garis finish. Maka terjadi di sini adalah impian ini adalah motivasi kita untuk mencapai yang berawal dari impian. Pelari kenapa ingin sampai finish gitu kan? Dia itu berpikir bahwa gue harus impian dia itu melari sampai finish. Dia berjuang dan berlari secepat mungkin biar bisa sampai finish. Pertama, ini mengapa memiliki impian itu penting. Di sini ada gambar orang panjat tebing melihat ke atas. Ini nggak ke atas atau ke mana ya? Saya juga bingung nih. Perspektif itu tiduran. Tiduran. Oh iya, kan sekarang gitu banyak ya. Banyak gaya doang. Yang pertama, sumber motivasi. Impian itu adalah sumber motivasi. Apa yang kita ingin tuju itu menjadi motivasi kita. Seperti misalkan motivasi Sandi gitu kan, untuk lulus kuliah. Itulah motivasi Sandi menggapai mimpi. Kalau nggak lulus berarti Itu nggak jadi mimpi. Nggak bangun. Tidur terus. Tahu di DO aja. Impiannya hidup lulus kuliah udah beres. Hidup. Di sini ada satu tim yang memegang trofi seperti Leicester City, Arsenal. Kenapa jadi Arsenal kok? Motivasi juga menciptakan energi besar untuk berprestasi. Nah, di sini saya ngambil contoh sebagai tim. Di sini tuh ada di Liga Premier Inggris ada namanya tim Leicester City. Tim ini sebenarnya tahun lalu itu hampir terdegradasi. Mengapa dia bisa berprestasi pada tahun ini adalah satu orang yang memiliki motivasi dan memberikan motivasinya itu kepada sebuah timnya, dan akhirnya tim itu menjadi juara dan motivasi yang membuat sebuah tim itu berprestasi. Seperti itu. Nama orangnya siapa? artinya apa pemainnya? Pelatih dan timnya. Itu ada seorang. Soal tim. Iya kan memberikan Kamu gimana sih? Ini presentasi dari depan nih. Makasih kamu. Pialanya isi cincau. Rani ya, Ri. next. Bayangin sih supaya impian memiliki kekuatan. Yang pertama, Punya cewek. jangan Kenapa di satu sakit nih. dulu. Sakit. Yang ketusuk bukan banyak orang ini. Ini mengukur gitu kan. Yang pertama itu kita harus mimpi itu harus jelas. Kalau saya jelas nggak ya? Harus jelas. Kalau yang abstrak. Saya jelas nggak ya? Saya jelas. Impian itu harus jelas. Jelasnya itu jelasnya itu harus Apaan? lupa di sini Excel hilang. Jelasin dong. Jelasin dong. Kayak jelas. Next. Jelas. Yang kedua, impian itu sebaiknya ditulis. Jadi kita tahu kita ingin apa gitu kan. Pengen punya pacar gitu, habis pengen punya pacar nikah, habis nikah pengen punya anak, habis punya anak punya apa lagi? Punya cucu. Nah, seperti itu. Terus
Yang ketiga, ini ada orang lagi ngukur, kayaknya bangunannya harus diapain gitu. Nah, impian itu harus bisa diukur. Impian itu harus diukur sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau nggak diukur ya kita sebenarnya bisa jatuh pada diri kita sendiri sih. Bisa gila gitu. Lu bisa diukur nggak bisa punya cewek? Lalu bang, itu saya mikir-mikir dulu ya. Bisa punya cewek atau enggak? Kalau punya cowok bisa. Insya Allah enggak. Sudah ada. Oh, udah ada. Siapa pak? Siapa pak? Amin. Amin. Next. Naruto. Ya bagaimana sih supaya impian itu menjadi kenyataan? Yang pertama itu impian itu harus diyakini. Karena dengan meyakini impian itu insya Allah pasti akan tercapai. Yang kedua, impian itu harus direncanakan. Seperti yang kedua tadi juga, impian itu harus direncanakan. Sebelumnya direncanakan itu harus ditulis dulu. Gitu. Yang ketiga, lanjutkan dengan real action, harus bertindak. Kalau impian tidak cuman kita ngebayangin doang gitu kan, impian gue pengennya punya mobil nih, terus tanpa harus kita kerja, tanpa kita harus bertindak, mana mungkin mobil itu datang sendiri. Ya mungkin angkot mungkin datang sih kalau mau naik angkot gitu. Ya jadi impian itu harus yakin dan direncanakan, bertindaklah untuk menjemput suksesan. Terima kasih.